Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karismawati Eka Wulandari, NIM E 2019-1155 dari Prodi Perbankan Syariah 4, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menanggapi video penjelasan dari dosen saya, Pak Abdul Wadud Nafis, LC MEI. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang perekonomian dua sektor. Apa sih perekonomian dua sektor itu? Perekonomian dua sektor adalah suatu perekonomian yang diasumsi hanya terdiri dari sektor rumah tangga dan sektor perusahaan. Perekonomian dua sektor juga disebut sebagai perekonomian sederhana tertutup. Dinamakan sederhana karena perekonomian tersebut hanya terdiri dari sektor rumah tangga dan sektor perusahaan saja. Dinamakan tertutup karena dalam perekonomian tersebut tidak ada hubungan ekonomi atau perdagangan dengan dunia internasional. Yang kedua, saya akan menerangkan tentang diagram perekonomian dua sektor. Intinya, perusahaan atau rumah tangga produsen memiliki peran untuk menghasilkan barang dan jasa. Untuk dapat menjalankan perannya tersebut, yaitu membuat barang atau jasa, maka perusahaan memerlukan faktor-faktor produksi berupa tanah, bangunan, berbagai bahan baku, tenaga kerja, modal usaha, dan kewirausahaan yang dapat diperolehnya dari pemilik faktor produksi, yaitu rumah tangga. Rumah tangga sebagai makhluk hidup harus memenuhi kebutuhan hidupnya, baik berupa barang atau jasa. Barang dan jasa dapat diperoleh rumah tangga dari perusahaan melalui pasar output atau barang dan jasa. Jadi, untuk memenuhi kebutuhannya, rumah tangga akan mengeluarkan uang atau pendapatan yang dimiliki untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Dengan demikian, perusahaan akan memperoleh pendapatan yang diperolehnya dari rumah tangga tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang aliran pendapatan perekonomian dua sektor. Yang pertama, sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga. Faktor-faktor produksi tersebut memperoleh pendapatan berupa gaji, uang, sewa, bunga, dan untung. Yang kedua, sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi, yaitu membeli barang dan jasa-jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Yang ketiga, sisa pendapatan rumah tangga yang dimiliki digunakan untuk konsumsi, akan ditabung dalam institusi-institusi keuangan. Yang keempat, pengusaha-pengusaha yang memerlukan modal untuk melakukan investasi akan meminjam tabungan yang dikumpulkan oleh badan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Gini ya, semakin besar pendapatan seseorang, maka akan semakin banyak tingkat konsumsinya pula, dan tingkat tabungannya pun akan semakin bertambah. Sebaliknya, apabila tingkat perusahaan seseorang semakin kecil, maka seluruh pendapatannya digunakan untuk konsumsi sehingga tingkat tabungannya menjadi nol. Sini saya akan menjelaskan tentang fungsi konsumsi dan tabungan. Apa sih fungsi konsumsi dan tabungan itu? Fungsi konsumsi dan tabungan sangat berkaitan dengan penghasilan seseorang. Konsumsi dapat diartikan sebagai kegiatan penggunaan barang dan jasa dalam rumah tangga. Tujuan utamanya adalah memenuhi kebutuhan sehari-hari dari penghasilan yang didapatkan. Sama persis seperti konsumsi, tabungan berasal dari penghasilan. Perbedaannya, konsumsi adalah penghasilan yang dikeluarkan dan tabungan adalah penghasilan yang disimpan. Ada beberapa faktor yang dapat memengaruhi fungsi konsumsi dan tabungan, meliputi ekonomi, kekayaan, penghasilan,
suku bunga, kemampuan hemat, dan dana pensiun. Benar sih, tinggi rendahnya penghasilan seseorang adalah faktor paling penting dalam fungsi ini. Fungsi konsumsi dan tabungan bisa dituliskan dalam rumus tertentu. Fungsi konsumsi adalah hubungan jumlah konsumsi dan penghasilan. Fungsi tabungan adalah hubungan jumlah tabungan dengan penghasilan. Maka, fungsi konsumsi dan tabungan dapat dituliskan dengan rumus Y sama dengan C plus S. Y disebut sebagai pendapatan, C disebut sebagai konsumsi, sedangkan S disebut sebagai tabungan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang investasi. Apa sih investasi itu? Investasi adalah pengeluaran penanam modal maupun perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan juga perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang serta jasa yang tersedia dalam perekonomian. Fungsi dari investasi adalah untuk membeli barang modal dan berbagai peralatan produksi yang memiliki tujuan untuk mengganti atau menambah suatu barang-barang modal dalam suatu kegiatan perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Sekian dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.